Dah, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yamatora Gloria Desta Bunga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaan yang pertama adalah rumuskan pertanyaan terkait pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pemahaman kalian, minimal 5 pertanyaan. Pendapat saya adalah, menurut saya alinea ke-1 itu membahas bahwa setiap negara berhak untuk merdeka dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan supaya tidak ada lagi nyawa-nyawa yang berjatuhan. Pertanyaan saya, apakah inti dari alinea ke-1 pada Undang-Undang Dasar 1945? Yang kedua, menurut saya alinea kedua melambangkan kerja keras atau suatu perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Tetapi kemerdekaan ini bukanlah akhir dari perjuangan. Kita perlu mengisi kemerdekaan ini dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaan saya, mengandung nilai apakah alinea kedua ini? Menurut saya alinea ketiga ini bukan hanya atas kerja keras para pahlawan, tetapi juga karena atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas seizinnya, sehingga kita dapat memperoleh kehidupan yang layak dan tidak digodahkan oleh negara atau penjajahan lagi. Pertanyaannya, apa arti dari alinea ketiga? Terus, menurut saya alinea keempat ini adalah membentuk suatu pemerintah yang dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan alinea keempat dalam negara kita sekarang? Terus, kita lanjut. Pendapat saya, menurut saya mengenai alinea keempat ini menjelaskan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara atau biasa kita sebut dengan UUD. Pertanyaan saya, jika dalam alinea keempat ini tidak terdapat pada Pancasila, apa yang akan terjadi dan jelaskan? Pertanyaan kedua, menganalisis makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea ke-1, menurut saya makna alinea ke-1 adalah memuat dalih subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Selain itu, alinea pertama juga mengandung dalih objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia atau HAM. Terus yang kedua, makna alinea kedua mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan